Halo teman-teman, berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini masih tetap dalam rangka penyebarluasan wawasan dan informasi ya. Nah, pada topik yang sekarang saya akan membahas tentang daya beli ya. Tetapi sebelumnya karena memang ada peristiwa atau kejadian, lebih tepatnya pengalaman saya kemarin. Saya ketemu dengan dua orang. Yang pertama abang tukang bubur ya, bukan abang tukang bakso. Yang kedua adalah penjual warung ya, atau penjual makanan lah, kelontongan lah seperti itu. Nah, dari kedua orang tersebut, mereka mengeluhkan ya tentang pendapatan yang turun drastis ya. Kalau yang pertama dari tukang bubur itu, yang tadinya bisa sehari bisa menghabiskan beras 5 kilogram ya dalam sekali jualan, sekarang itu hanya sekitar 2 sampai 2,5 kilogram. Artinya penurunannya hampir 50% ya. Yang selanjutnya si ibu tukang warung ini ya, atau penjual jajanan, sama juga mengeluhkan menurunnya pendapatan. Nah, ketika tanya kepada mereka apa sih yang menyebabkan penurunan pendapatan, yang jelas yang pertama adalah karena kurangnya atau sepinya pembeli ya. Sepinya pembeli yang biasanya ada pembeli atau yang jajan kepada warung atau kepada tukang bubur itu, sekarang semakin hari semakin berkurang ya. Lalu saya sampaikan atau saya tanyakan juga, apa sih yang membuat masyarakat atau konsumen tidak jajan di warung atau tidak jajan bubur ya, atau tidak membeli bubur. Mereka mengatakan bahwa pelanggan yang biasanya mereka datang ke warungnya atau ke tempat buburnya itu jarang mereka membeli atau jajan kepada mereka gitu ya. Kenapa saya bilang alasannya kenapa? Bisa jadi karena mereka nggak punya duit. Nah, ternyata memang setelah saya mencari beberapa data dan informasi, ya sekarang memang ekonomi agak sedikit lesu ya, karena memang terjadi mungkin karena ini kebijakan yang sifatnya makro ya. Ada faktor inflasi, terus ada faktor nilai tukar rupiah ya, nilai tukar rupiah, atau misalkan pembelanjaan negara itu tidak terserap dengan baik ya. Nah, kenapa pembelanjaan negara itu harus diserap secara maksimal? Karena memang uangnya akan berputar di masyarakat ya. Apakah dengan program-program yang sifatnya bantuan gitu ya, atau program-program yang sifatnya dorongan gitu ya, atau motivasi atau stimulasi ya kepada masyarakat sehingga mereka punya uang dan mereka membelanjakan uangnya di warung-warung terdekat ya, atau di pasar-pasar real gitu. Saya kira kalangan ekonomi menengah dan ekonomi menengah ke bawah atau ekonomi bawah itu mereka selalu membelanjakan di pasar-pasar real gitu ya, atau di sektor-sektor real gitu. Karena mereka kebutuhannya cuman kebutuhan yang sandang pangan papan gitu ya. Atau lebih tepatnya sandang dan pangan lah gitu. Otomatis mereka hanya membeli ya, atau hanya bertransaksi di pasar-pasar yang real gitu ya. Artinya barangnya ada, pasarnya ada, seperti itu. Atau bisa jadi kemungkinan ya, tren hari ini masyarakat yang berbelanja online itu sedang meningkat ya trennya. Kan tidak harus ke pasar tradisional atau supermarket ya untuk membeli sesuatu, mereka hanya cukup diam di rumah, pesan
di marketplace itu bisa langsung. Tapi itu hanya sebagian saja saya kira ya. Kalau untuk beli bubur atau beli gorengan ke warung kan nggak bisa, itu nggak bisa dilakukan secara online gitu. Kalaupun ada ya gimana gitu ya caranya membeli bubur atau membeli gorengan secara online gitu ya. Tetap aja ke warung-warung juga kan, warung tetangga atau warung terdekat. Nah, dari diskusi tersebut, diskusi dengan tukang bubur dan tukang warung ya, lalu saya terpikir sebenarnya apa yang terjadi ya, kenapa bisa daya beli itu bisa turun ya. Nah, lebih lanjut saya akan bahas persoalan tersebut pada slide selanjutnya. Nah, ini ada pemberitaan ya dari beberapa media yang mengatakan bahwa harga konsumen turun 4 bulan beruntun ya. Daya beli melemah. Terus ada berita selanjutnya, derita kelas menengah dihantam PHK hingga daya beli melemah. Nah, termasuk saya juga mendapatkan informasi ada PKH yang terjadi di sekitar daerah-daerah Cikarang ya, atau daerah-daerah industri gitu ya. Ada terutama di industri manufaktur, karena industri ini yang pertama ada yang terjadi istilahnya bangkrut ya, kebangkrutan atau menutup perusahaannya atau menutup pabriknya. Ada juga yang pindah ya, ada juga yang pindah ke tempat yang lebih murah operasionalnya, termasuk murah tenaga kerjanya. Jadi daerah-daerah industri yang sekarang itu menjadi zona industri ya, atau di Cikarang, di Cikampek ya, dan daerah-daerah yang menjadi daerah industri itu memang UMR-nya sudah cukup lumayan tinggi ya. Artinya beban operasional perusahaan pun juga akan semakin tinggi. Mereka berinisiatif untuk memindahkan ke daerah-daerah yang relatif masih murah UMR-nya begitu. Daya beli merosot ya, konsumsi masyarakat di awal tahun terhambat. Terus juga ada dari Muhammadiyah ya, daya beli masyarakat kian melemah. Ketua PP Muhammadiyah sarankan pemerintah melakukan beberapa terobosan ya, mungkin ada atau Muhammadiyah merekomendasikan 7 hal ya. Saya belum sempat baca apa sih yang direkomendasikan oleh Muhammadiyah. Namun kalau secara garis besar ya, menurut saya gitu, ada hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah, diantaranya melakukan efisiensi anggaran. Jadi anggaran-anggaran yang sekiranya tidak mendesak gitu ya, tidak mendesak, tidak darurat, itu coba dialihkan kepada sektor-sektor yang lebih produktif ya. Artinya membuka lapangan kerja, mendorong UMKM, memberikan fasilitas atau kemudahan-kemudahan kepada pelaku usaha, masyarakat yang menengah ke bawah itu, mereka itu harus bergeliat secara ekonomi. Mereka itu harus mendapatkan penghasilan, mendapatkan pemasukan, mendapatkan income ya, agar mereka terus terjaga daya belinya, sehingga mereka tidak menurun ya daya belinya. Nah, penurunan daya beli masyarakat merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ya, baik internal maupun eksternal. Beberapa faktor utama yang menjadi penyebabnya antara lain faktor ekonomi, yaitu inflasi, kenaikan harga barang dan jasa ya. Secara umum dapat mengikis daya beli masyarakat terutama jika pendapatan tidak ikut naik. Contoh misalkan kenaikan harga BBM atau kebijakan pembatasan subsidi ya bagi BBM jenis tertentu, misalkan BBM jenis Pertalite. Nah, atau misalkan dicabutnya subsidi ya, subsidi pupuk, subsidi beras, atau subsidi yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, itu juga menjadi faktor penting ya, sehingga pendapatan masyarakat menjadi terhambat begitu. Selanjutnya tingkat pengangguran ya. Meningkatnya angka pengangguran berarti berkurangnya jumlah masyarakat memiliki penghasilan tetap, sehingga mengurangi kemampuan mereka untuk membeli barang dan jasa. Penurunan pendapatan, baik upah kerja, bisnis, atau investasi, secara langsung akan mengurangi kemampuan masyarakat untuk berbelanja.
Nah, selanjutnya kenaikan tingkat utang. Beban utang yang tinggi dapat menghambat masyarakat untuk mengalokasikan lebih banyak dana untuk konsumsi. Perlambatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang melambat dapat mengurangi peluang kerja dan investasi sehingga berdampak negatif pada daya beli masyarakat. Yang selanjutnya faktor psikologis, ya. Ketidakpastian ekonomi. Ketidakpastian akan kondisi ekonomi masa depan membuat masyarakat cenderung lebih berhemat dan menunda konsumsi. Yang selanjutnya, kepercayaan konsumen. Penurunan kepercayaan konsumen terhadap kondisi ekonomi dapat mengurangi minat mereka untuk berbelanja. Yang selanjutnya ada faktor kebijakan. Kebijakan moneter yang terlalu ketat dapat menghambat pertumbuhan kredit dan investasi, sehingga berdampak negatif pada daya beli. Selanjutnya, kebijakan fiskal yang tidak tepat, seperti kenaikan pajak atau pengurangan belanja pemerintah, dapat mengaruhi pendapatan masyarakat dan daya belinya. Selanjutnya, regulasi yang terlalu ketat atau tidak jelas juga dapat menghambat aktivitas ekonomi dan mengurangi daya saing pelaku usaha sehingga berdampak pada lapangan kerja dan pendapatan masyarakat. Nah, ini faktor kebijakan ini juga sebenarnya menjadi faktor-faktor yang penting gitu ya, yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Pada dasarnya sih sebenarnya masyarakat nggak tahu ya kebijakan yang dimaksud itu kebijakan seperti apa. Bahkan mungkin masyarakat awam itu apa kebijakan moneter, apa kebijakan fiskal, apa itu regulasi, kan mereka nggak tahu. Nah, ketidaktahuan masyarakat, mereka yang mendapatkan dampaknya ya, justru yang mendapatkan dampaknya gitu. Nah, sebenarnya apakah mereka harus mengetahui ya kebijakan fiskal itu apa, moneter itu apa? Ya sebenarnya mereka nggak perlu mengetahui secara lebih jauh ya, karena fokus mereka bukan ke arah sana, tapi fokus mereka itu ya untuk berusaha, berdagang, menjalankan bisnis gitu ya. Apalagi kan bisnisnya skala UMKM, skala kecil-kecilan, ya mereka hanya fokus pada transaksi jual dan beli saja gitu. Namun tentunya kebijakan fiskal, kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh pemerintah itu tetap harus mengacu pada prinsip dasar ekonomi negara kita ya. Bahwa prinsip ekonomi negara kita adalah prinsip kebersamaan, prinsip keadilan, prinsip kejujuran, prinsip kesetaraan, keadilan, pemerataan dan lain sebagainya gitu ya. Prinsip-prinsip yang baik dan benar itu memang sudah menjadi acuan ya bagi perumusan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah gitu. Ya, prinsip itu yang menjadi patokannya, dasarnya untuk mengeluarkan kebijakan. Jadi jangan sampai kebijakan moneter, fiskal dan regulasi itu tidak menguntungkan masyarakat banyak gitu. Masyarakat yang banyak yang dimaksud itu adalah masyarakat kelas menengah dan masyarakat kelas bawah. Yang mayoritas masyarakat di Indonesia itu kan itu. Masyarakat elit itu ya itu hanya sebagian kecil ya dari seluruh penduduk Indonesia. Mungkin kalau orang-orang kaya di Indonesia itu ada berapa sih? Ada 5-7%-nya gitu. Nggak lebih dari itu. Selebihnya sebanyak 93% yaitu masyarakat kelas menengah dan kelas bawah gitu. Nah, jadi faktor kebijakan ini saya kira cukup strategis untuk dipikirkan oleh kita bersama, termasuk juga yang paling utama juga dipikirkan oleh pemerintah bahwa kebijakan-kebijakan ini masih tetap beracu atau mengacu pada prinsip dasar ekonomi Indonesia ya, ekonomi negara kita gitu, yaitu prinsip kekeluargaan, prinsip kebersamaan, prinsip keadilan. Nah, itu yang menjadi dasarnya. Kalau tidak mengikuti kebijakan, kalau tidak mengikuti prinsip dalam menyusun kebijakan, ya saya kira negara sudah melupakan tugas dan fungsinya. Nah, kalau sudah melupakan tugas dan fungsinya, ya jangan salahkan kalau memang masyarakat kecewa ya. Kalau sampai marah ya enggak mungkin ya. Ya mungkin lebih kecewa lah seperti itu. Kalau marah sih ya buang-buang energi. Tapi bisa jadi kemarahan juga bisa timbul ya. Nah, dampak penurunan daya beli ya. Adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi, penurunan konsumsi masyarakat dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.
terus perusahaan melakukan PHK untuk mengurangi biaya produksi, menurunnya pendapatan pemerintah. Nah, pendapatan pemerintah ini menurun karena gini ya, pendapatan pemerintah itu kan mayoritasnya dari pajak ya. Pajak itu adalah hasil pungutan dari masyarakat. Nah, kalau masyarakatnya tidak berdaya secara ekonomi atau berdaya secara finansial, ya bagaimana masyarakat mau membayar pajak sedangkan mereka dituntut untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya saja sudah berat ya. Nah, jadi kalau pemerintah ingin mendapatkan pajak yang banyak, yang besar dari masyarakat, ya artinya pemerintah juga harus siap untuk mendorong daya beli masyarakat gitu. Meningkatkan kemiskinan ya jelas ya, saya kira ini akan menjadi bahaya atau ancaman nasional ya. Jika saja masyarakat-masyarakat yang rentan, jangan berbicara masyarakat yang miskin lah, ini masyarakat yang rentan, masyarakat yang hanya bisa mencukupi kebutuhan dasarnya gitu. Dikatakan miskin tidak, tapi dikatakan kaya juga tidak. Nah, ini kalau misalkan terjadi kebijakan yang salah atau kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang tidak tepat, tentunya akan berimbas kepada daya beli mereka sehingga mereka menjadi miskin seketika gitu. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan dan dihindari oleh pemegang kebijakan tentunya. Nah, selanjutnya solusi mengatasi penurunan daya beli. Untuk mengatasi penurunan daya beli diperlukan berbagai upaya antara lain stimulus fiskal. Pemerintah dapat memberikan stimulus fiskal seperti mengurangi pajak atau meningkatkan belanja pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Kebijakan moneter yang akomodatif, Bank Sentral dapat menerapkan kebijakan moneter yang lebih longgar untuk mendorong pertumbuhan kredit dan investasi. Selanjutnya, memperkuat jejaring pengaman sosial. Pemerintah perlu memperkuat program jaring pengaman sosial untuk melindungi kelompok masyarakat yang rentan. Meningkatkan sumber daya manusia, ya, peningkatan kualitas SDM dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi. Yang selanjutnya, pemerintah perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menarik investasi asing langsung. Nah, itu salah satu solusi untuk mengatasi penurunan daya beli. Oke teman-teman, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Sampai jumpa.